Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah, di bangku kelas 11 ini akan semakin seru tahu pelajarannya. Salah satunya pelajaran sejarah Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu banyak rempah-rempahnya seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, kapulaga, adas, dan kunyit. Lalu rempah-rempah tersebut apa hubungannya ya sama materi kita kali ini? Penasaran gak? Yaudah yuk, langsung kita bahas. Jadi, zaman dahulu kala sekitar abad ke-15 sampai ke-16 atau sekitar tahun 1500-an ada beberapa bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan lamanya dengan tujuan awalnya bukan untuk menjajah, melainkan hanya untuk berdagang. Mereka ingin mencari sesuatu yang berbeda dari pasaran Eropa, yaitu rempah-rempah. Lalu kenapa mereka harus datang ke Indonesia? Nah, bermula dari satu kota yang punya peranan penting perdagangan, yaitu Konstantinopel. Saat itu, Konstantinopel merupakan pintu gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Misalnya nih, kamu ingin membeli barang dari Eropa, maka barangnya bakalan lewat tuh dari Konstantinopel, baru sampai ke Asia. Nah, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Sejak jatuhnya Konstantinopel, perdagangan di Eropa tidak mendapatkan rempah-rempah karena ditutupnya jalur perdagangan dari Asia ke Eropa. Nah, jatuhnya Konstantinopel ternyata dirasakan dampaknya oleh seluruh dunia, termasuk Eropa. Dan disinilah bangsa Eropa mulai mencari kemasyhuran menuju mutiara dari timur, yaitu disebut sebagai abad penjelajahan. Salah satu bangsa yang mulai mengawali penjelajahannya adalah Portugis. Dalam melakukan ekspedisi, mereka banyak membawa bahan makanan, pasukan, dan kompas untuk persiapannya. Nah, bangsa Portugis tiba pada Juli 1511 di India. Sebulan kemudian, yaitu Agustus 1511, mereka sampai di Malaka. Sejak saat itulah mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kemudian, bangsa Eropa datang berbondong-bondong ke pulau lainnya di Nusantara. Disinilah awal mulanya terjadi kolonialisme dan imperialisme. Penjajah atas bangsa Eropa disebut sebagai kolonialisme. Kolonialisme yaitu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Nah, mereka akan membuat pemukiman dan merampas sumber daya alam yang ada. Nah, sedangkan imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli atau Perdana Menteri Inggris. Imperialisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu imperialisme kuno dan modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri di Inggris, di mana mereka terinspirasi oleh 3G, yaitu gold, keemasan, glory, kejayaan, dan gospel adalah penyebaran agama Nasrani. Sedangkan imperialisme modern didorong oleh faktor ekonomi atau kebutuhan. Dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada terkuat, navigasi, dan perlengkapan kapal tercanggih. Saat keduanya akan melakukan ekspedisi, mereka membuat perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Tordesillas pada
4 Juni 1474. Tujuannya agar tidak terjadi bentrok antara Portugis dan Spanyol. Isi perjanjian Tordesillas adalah di mana Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat, sedangkan Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur. Portugis melakukan ekspedisi pertama pada 1487 ke arah timur. Mereka sampai di Malaka, tepatnya di Ternate. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh kerajaan Ternate. Ternate juga memberi izin Portugis membuat benteng, yaitu Sao Paulo. Sedangkan Spanyol melakukan ekspedisi pada tahun 1492 ke arah barat. Mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangannya disambut baik. Namun, Magellan sebagai pemimpin ekspedisi ternyata terbunuh karena peperangan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangannya disambut baik. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, di mana Portugis telah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya, tahun 1529, persaingan tersebut diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa yaitu pertama, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina. Sedangkan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Selanjutnya adalah Inggris. Mereka melakukan ekspedisi pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute penjelajahan Spanyol, yaitu ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris pernah menguasai India dan mendirikan EIC atau East Indian Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Kemudian tahun 1628, Inggris tiba di Indonesia, tepatnya di Banten. Banten memberi izin Inggris membuat pangkalan dagang dan benteng. Kemudian negara yang terakhir datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol membuat Belanda melakukan hal yang sama, yaitu pada tahun 1595 Belanda melakukan ekspedisi ke arah timur. Dan pada 23 Juni 1596 Belanda tiba di Banten. Saat itu ekspedisinya dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun Belanda diusir karena mereka sombong dan kasar. Selanjutnya pada tahun 1598 Belanda kembali ke Banten. Saat itu mereka diterima masyarakat, sehingga Belanda berhasil menguasai perdagangan dan mendirikan kongsi dagang yang disebut VOC pada tahun 1602. Tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku, di mana Portugis harus mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugislah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.